Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wihayatun Hasanah, mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah, semester 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, apa itu produk giro, deposito, dan tabungan. Yang kedua, produk penyaluran dana di perbankan syariah. Yang ketiga, produk jasa di perbankan syariah. Yang keempat, akad-akad di pasar modal. Dan yang kelima, akad-akad di asuransi syariah. Baik, langsung saja yang pertama, giro. Giro dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ada dua macam, yaitu prinsip bagi hasil atau biasa yang disebut mudharabah dan prinsip titipan atau biasa yang disebut dengan wadiyah. Giro wadiyah diartikan sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, saran perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Giro mudharabah adalah sebagai bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek dan bilet giro. Giro syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama, giro wadiyah bersifat titipan, onkel, keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana wadiyah menjadi hak milik atau ditanggung bank. Tidak ada imbalan atau bonus yang dipersyaratkan. Sedangkan yang kedua, giro mudharabah. Bank selaku mudharib, nasabah selaku saibul mal. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha asal tidak melanggar prinsip syariah. Dana giro harus dinyatakan jelas, tunai, bukan piutang. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah. Tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Di sini ada contoh cek dan bilet giro. Contoh cek tersebut ada logo bank, nama bank tertarik, nominal dalam huruf, nominal dalam angka, nomor seri cek, tanggal, nama perusahaan pencetak, warkat, dan dokumen clearing, nominal, sandi transaksi cek, nomor rekening nasabah, sandi bank tertarik, nomor seri, personalisasi nasabah jika ada. Contoh bilet giro tersebut ada tanggal efektif, nama bank tertarik, logo bank, nominal dalam angka, nominal dalam huruf, nomor seri bilet giro, tanggal, nama perusahaan pencetak, warkat, dan dokumen clearing, nominal, sandi transaksi giro, nomor rekening nasabah, sandi bank tertarik, nomor seri, personalisasi nasabah jika ada. Yang kedua, tabungan. Tabungan adalah produk simpanan bank yang penyetoran dana ataupun penarikan dana dapat dilakukan kapan saja. Penarikan uang dari rekening tabungan dapat dilakukan dengan menggunakan buku tabungan atau slip penarikan di bank ataupun ATM. Tabungan dalam perbankan syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama, tabungan wadiyah bersifat titipan, onkel, keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana wadiyah menjadi hak milik atau ditanggung bank. Tidak ada imbalan atau bonus yang dipersyaratkan. Sedangkan yang kedua, tabungan mudharabah. Bank selaku mudharib, nasabah selaku saibul mal. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha
asal tidak melanggar prinsip syariah. Dana tabungan harus dinyatakan jelas, tunai, bukan piutang. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah. Tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Yang ketiga, deposito. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditunjukkan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudharabah, berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan. Maka dalam perbankan syariah, imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil atau profit sharing sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad. Deposito dalam syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama, deposito mudharabah mutlahak. Bank selaku mudharib, nasabah selaku saibul mal. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha, asal tidak melanggar prinsip syariah. Dana deposito harus dinyatakan jelas, tunai, bukan piutang. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah. Tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Yang kedua, deposito mudharabah muqayyadah. Bank selaku mudharib, nasabah selaku saibul mal. Mudharib hanya boleh melakukan usaha yang dipersyaratkan oleh nasabah. Dana deposito harus dinyatakan jelas, tunai, bukan piutang. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam nisbah. Tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah. Yang kedua, produk penyaluran dana di perbankan syariah. Yang pertama, prinsip jual beli. Prinsip jual beli ada murabahah. Murabahah secara fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang diperjualbelikan termasuk harga pembeli dan keuntungan yang diambil. Contoh murabahah dalam sistem jual beli. Misalnya, A meminta bantuan kepada B untuk membelikan barang. Kemudian B memberitahukan kepada A modal untuk membeli barang adalah 700.000. Selanjutnya B menjelaskan kepada A bahwa ia akan mengambil keuntungan sebesar 70.000. Apabila A setuju, maka harga jual yang akan mereka transaksikan adalah 770.000. Selanjutnya tinggal membuat kesepakatan mengenai tata cara pembayaran. Apakah akan dibayar secara tunai atau dengan dicicil. Prinsip jual beli yang kedua ada salam. Salam adalah pembelian barang dengan penyerahan atau delivery yang ditangguhkan, sedangkan pembayaran dilakukan di awal menurut syarat-syarat tertentu. Penjelasan pada persetujuan di skema adalah sederhana dua pihak yang akan bertransaksi, yaitu penjual dan pembeli. Sebut saja penjual sebagai A dan pembeli sebagai B. Si B akan membeli produk berupa traktor. Karena produk ini tidak dapat disediakan langsung saat itu, si B melakukan akad ke si A. Si B menjelaskan secara spesifik traktor yang ia inginkan. Setelah ditentukan, traktor ini dibuat dan pada waktu yang ditentukan untuk mengatur maka traktor tersebut kepada si A. Prinsip jual beli yang ketiga ada istisna. Istisna secara etimologi berarti minta dibuatkan. Secara muamalah, istisna berarti suatu perjanjian jual beli antara mustasni, pemesanan atau pembeli, di mana barang masnu yang akan diperjualbelikan harus dipesan terlebih dulu dengan kriteria yang jelas.
Skema istisna bila produsen dipilih bank. Bank syariah diposisikan sebagai penjual. Dalam hal ini, nasabah memesan barang yang sesuai spesifikasi kepada bank. Ketika sepakat, bank memesan barang tersebut kepada produsen pembuat. Sembari barang tersebut dibuat, nasabah membayar utang kepada bank bisa dengan cara bayar di awal, dicicil, ataupun di akhir. Ketika barang tersebut jadi, maka barang dikirimkan langsung kepada nasabah pemesanan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, istisna sering diterapkan pada produk-produk yang sifatnya untuk konstruksi seperti bahan bangunan ataupun mebel. Misal, kalau ia memerlukan sebuah lemari, maka pembeli harus menyebutkan secara jelas seperti jumlah pintu lemari atau kaca dan sebagainya. Setelah spesifikasi disepakati, maka pembeli bisa menyerahkan uangnya langsung belakangan setelah bayarnya jadi atau dengan cara dicicil. 2. Prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil tersebut ada mudharobah. Mudharobah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal saibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Contohnya, pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha untuk diusahakan dalam lapangan perniagaan, dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu saibul mal dan mudharib. Contoh praktek di bank, seorang pedagang yang memerlukan modal untuk berdagang dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan bagi hasil seperti mudharobah, di mana bank bertindak selaku saibul mal, sedangkan pihak nasabah bertindak selaku pengelolaan mudharib, dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi ditanggung oleh saibul mal. Prinsip bagi hasil yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan atau karya atau keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan resiko menjadi tanggungan bersama sesuai kesepakatan. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua belah pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara spesifikasi, bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, atau kepercayaan, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel. 3. Prinsip sewa atau upah. Prinsip sewa atau upah yaitu ada ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. Contoh ijarah: seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada bank syariah untuk menyewa alat-alat berat itu
maka nasabah akan membayar sewa alat-alat berat tersebut kepada bank syariah. Adapun ijarah muntahiyah bit tamlik atau biasa yang disebut IMBT adalah ijarah yang berakhir dengan kepemilikan. Contoh, seorang nasabah yang sedang melakukan proyek pembangunan jalan raya membutuhkan alat-alat berat sebagai penunjang operasinya, lalu memohon kepada bank syariah untuk menyewa alat-alat berat itu. Akan tetapi, jika ternyata alat-alat tersebut akan terus dibutuhkan dan dia kemudian memutuskan untuk membelinya, dia bisa melakukannya dengan ijarah muntahiyah bin tamlik, yaitu menyewa peralatan tersebut dan pada akhir masa sewa nasabah membelinya. Yang keempat, ada prinsip pinjaman, yaitu qardul hasan. Qardul hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebijakan tanpa imbalan dengan kebijakan pihak peminjaman mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan utama yaitu untuk membantu rakyat kecil di mana dana tersebut didapat dari infak, sedekah, dan sumbangan. Yang ketiga, produk jasa di perbankan syariah, yaitu ada akad wakalah. Wakalah berarti mewakilkan atau menyerahkan suatu pekerjaan atau urusan kepada orang lain agar bertindak atas nama orang yang mewakilkan dalam masalah dan waktu yang ditentukan. Wakalah sama saja dengan penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Transaksi wakalah ini dapat dijumpai pada perbankan seperti transaksi penagihan, pembayaran, agensi, administrasi, dan lain-lain. Rukun, pihak memberi kuasa atau biasa yang disebut muwakil. Pihak menerima kuasa disebut dengan wakil. Objek yang dikuasai disebut dengan taukil. Ijab kabul yang disebut dengan sighat. Produk jasa di perbankan syariah yang kedua yaitu ada akad hawalah. Akad hawalah adalah pengalian utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Penjelasannya, suplai menyuplai barang ke pembeli. Setelah suplai mengirim barang kepada pembeli, namun pembeli tidak mampu melakukan pembayaran. Oleh karena itu, suplai menyerahkan surat utang kepada bank. Bank membeli tagihan dari suplai dan melakukan pembayaran. Bank melakukan penagihan kepada pembeli yang didukung oleh surat hutang kepada suplai. Pembeli kemudian membayar atau menyerahkan kepada bank. Produk jasa di perbankan syariah yang ketiga yaitu ada akad rah. Akad rah adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Contohnya, Ani memiliki hutang kepada Budi sebesar 10 juta. Sebagai jaminan atas pelunasan hutangnya, maka Ani menyerahkan motor kepada Budi. Setelah hutang lunas, maka Ani dapat mengambil motor tersebut. Dalam konteks pelaksanaannya, di Bank Putri menggadaikan emasnya ke bank syariah untuk meminjam uang sebesar 10 juta dan melunasinya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Setelah melunasi hutangnya, maka bank syariah akan mengembalikan emas tersebut. Produk jasa di perbankan syariah yaitu ada akad kafalah. Akad kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan
berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai peminjam. Contohnya, Dina akan membuat usaha ayam bakar, namun belum mempunyai modal, sedangkan Dona sudah ingin memesan ayam bakarnya. Agar tidak kehilangan konsumen pertamanya, maka dari itu Dina mencari dana untuk meminjamkan uang untuk modal usahanya dalam rangka menjalankan usahanya. Seorang kontraktor sering memerlukan peminjaman dari pihak lain melalui jaminan yang diberikan oleh bank syariah atau kafil kepada pihak ketiga atau makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau kontraktor atau yang ditanggung makful anhu. Yang keempat, akad-akad di pasar modal, produk di pasar modal syariah. Yang pertama ada syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Saham syariah. Saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Skema saham syariah musyarakah. Di sini ada skema saham musyarakah. Sebelumnya, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Jadi di sini ada investor selaku pemberi dana dan emiten selaku perusahaan yang membutuhkan dana. Lalu yang pertama dilakukan emiten yaitu menawarkan saham kepada investor. Apakah investor mau memberikan dananya kepada perusahaan ini? Jika investor mau, maka investor memberikan dananya ke emiten. Pihak emiten akan memberikan saham kepada investor. Saham yang diberikan sesuai dengan dana yang investor berikan kepada emiten. Skema saham syariah mudharabah. Jadi, investor ini ingin membeli saham syariah melalui bursa efek. Setelah investor memberikan dana kepada bursa efek akan membeli saham kepada emiten. Dan emiten juga akan menjual kembali kepada bursa efek tapi melalui memberikan saham langsung kepada investor kembali. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Akad-akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk, yaitu ada sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian di mana suatu pihak bertindak sendiri atau wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau kontrak di mana para pihak setuju untuk membeli dan menjual dalam konteks pembiayaan proyek atau barang. Harga, waktu pengiriman, dan spesifikasi proyek atau intim ditentukan sebelum berdasarkan perjanjian. Sukuk musyarakah dikeluarkan berdasarkan perjanjian atau kontrak musyarakah di mana dua atau lebih pihak bekerja sama untuk menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang ada, atau membiayai kegiatan bisnis. Keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung bersama sesuai dengan jumlah penyertaan modal masing-masing pihak. Sukuk mudharabah
Sukuk mudharabah dikeluarkan atas dasar perjanjian mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal rab al-mal sementara pihak lain memberikan keahlian dan energi mudharib. Manfaat kerja sama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh mereka yang merupakan penyedia modal. Reksadana syariah adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam antara lain dengan portofolio penetapan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk. Yang kelima, akad-akad di asuransi syariah. Asuransi syariah menurut Fatma DSN nomor 21. Asuransi syariah atau tamin, takaful atau tadamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Non-komersial, hibah atau tabaru. Pengaturan Menteri Keuangan nomor 11 tentang kesehatan keuangan usaha asuransi dan usaha perasuransian dengan prinsip syariah. Dana dari satu peserta untuk tujuan tolong-menolong di antara para peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersil. Kumpulan dana hibah tersebut disatukan dalam satu rekening yang dinamakan dana tabaru. Komersial, akad mudharabah dalam asuransi syariah mendudukan peserta sebagai saibul mal atau pemilik modal dan perusahaan bertindak sebagai mudharib pengelola, yaitu peserta mempercayakan dananya untuk dikelola. Akad mudharabah mustarakah ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dengan musyarakah di mana pengelola mudharib menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad musyarakah dalam asuransi syariah ini terjadi antara peserta, individu atau sekelompok sebagai pemilik modal finansial dengan perusahaan asuransi syariah sebagai pemilik modal non-finansial dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana. Akad wakalah bil ujrah merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lainnya di mana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan ujrah atas jasa yang telah dilakukan. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, and subscribe.